Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang union. We will always come back to each other. Wah, ada seseorang yang ingin kembali lagi bersama kamu. Kata dia, kita akan selalu kembali bersama. Ya, kita akan selalu kembali untuk bersama, kata dia. Oke, siapakah orang ini? Siapakah dia? Oke, kita lihat ya energi dari si dia. Siapakah yang ingin union kembali dengan kamu atau bersama kembali dengan kamu? Oke, dia adalah seseorang yang dulu pernah membuat kamu harus berkompetisi mendapatkan dia dengan si orang-orang lain di luar sana. Ya, dia pernah menghadirkan wanita-wanita lain di luar sana. Ya, kalau dia wanita berarti menghadirkan pria-pria lain di luar sana yang dimana akhirnya tuh kayak membuat situasi kamu harus bertarung, berkompetisi untuk mendapatkan dia gitu ya. Aduh. Dan aku lihat di sini memang dia selalu dia selalu kepikiran kamu terus kok ya. Dia selalu kepikiran kamu terus. Dia punya memori yang mana dulu itu pernah kalian lakukan bersama. Dia selalu keinget banget kok tentang kamu. Dia masih menyimpan memori-memori itu di kepala dia gitu. Bahkan sampai sekarang aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu. Dia masih sering ingin tahu tentang keadaan kamu, masih sering fokusin tentang apa yang terjadi dengan kamu. Memang kelihatannya di sini dia lagi fokus dengan dirinya sendiri, lagi sibuk kerja ya, bahkan menenggelamkan diri dalam pekerjaan karena saat ini tuh dia butuh healing. Mungkin dia patah hati karena abis putus dari kamu, atau mungkin memang dia lagi menyembuhkan sesuatu ya, bisa juga keadaan dia perlu disembuhkan, perlu diperbaiki seperti itu. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang tiba-tiba berubah atau situasi yang tiba-tiba berubah dan ini mengejutkan dia. Bisa jadi sekarang mungkin kamu udah cuek, kamu sudah tidak peduli, atau situasinya berubah yang tadinya ketika dia pergi meninggalkan kamu, kamu kecarian terus, kamu bucin gitu ya, kamu ngejar-ngejar dia, kamu cari-cari kabar dia gitu. Kamu sering stalkingin dia, sekarang tidak ada. Ya, mungkin sekarang kamu sudah cuek, kamu tidak peduli ya, kalau dia mau pergi pergilah gitu. Kamu nggak kecarian atau ngebucin-bucin lagi. Karena mungkin ini ya ada situasi yang berulang, yang mana situasi yang berulang ini tuh selalu endingnya menyabotase hubungan kalian. Akhirnya ya udah berpisah lagi kayak gitu. Jadi kayaknya kamu udah hafal dengan taktik atau strategi atau jalan ceritanya, udah tahu alurnya ya. Karena ini mungkin sudah sering terjadi, nggak cuma kali ini doang. Udah jadi kayak hal biasa gitu ya. Misalkan itu tadi bolak-balik selingkuh ya, menghadirkan pihak lain, bolak-balik cari tebar pesona di luar sana, sehingga ya wes paham gitu ya, kamu kayak udah paham, nanti juga dia begini, nanti juga dia begitu, nanti juga dia begini lagi, nanti dia begitu lagi gitu ya. Kamu udah hafal tentang gerak-gerik dia atau apa yang dia lakukan. Sejujurnya di sini dia masih tertarik banget sama kamu. Dia merasa bersalah karena telah membohongi kamu, tidak jujur sama kamu ya. Cuman memang waktu itu waktu kemarin itu ya, waktunya belum tepat bagi kita untuk fokus di hal-hal percintaan kalian gitu ya. Jadi mungkin keadaan dia memang belum baik, atau dia masih ingin bebas, belum berani untuk berkomitmen, atau bagaimana. Intinya ada waktu yang ketika kita bersama itu bukan waktu yang tepat gitu ya. Mungkin dia lagi ada masalah atau bagaimana. Dia tahu dari apa yang pernah dia lakukan, akhirnya sekarang dia kehilangan segalanya, termasuk kehilangan kamu di sini ya. Ya, dia tahu itu semua ini gara-gara dia. Just being near you is intoxicating ya, jadi berada di dekat kamu itu udah ngebuat dia merasa kayak terbuai, merasa kecanduan, kayak memabukkan gitu ya, kecanduan memabukkan gitu.
Dan untuk saat ini dia belum ada atau belum bisa berada di sisi kamu untuk saat ini gitu ya. Makanya di sini dia masih menginginkan reuni, tapi mungkin untuk saat ini belum gitu. Tapi dia masih punya keyakinan kok, kita pasti akan bisa bersatu kembali. Jadi cuman butuh waktu. Dia merasa bahwa kita cuman butuh waktu aja untuk bisa bersama kembali gitu ya. Karena aku lihat di sini dia punya keyakinan bahwa dia bisa datang lagi ke kamu, cuman mungkin butuh waktu. Oke, ada Queen of One reverse ya. Kemudian Ace of Cup. Aku lihat di sini dia itu sekarang sedang mempertimbangkan dalam mengambil suatu tindakan, karena setiap tindakan itu pasti akan ada konsekuensinya. Karena dia tahu sebelum dia mengambil tindakan, apakah tindakan yang dia ambil itu akan melukai kamu, apakah akan menyakiti kamu, itu lagi dia pertimbangkan dan lagi dia pikirkan gitu ya. Karena aku lihat di sini dia perlu tahu ya bahwa selama ini dia itu terlalu egois. Walaupun memang orangnya percaya diri, dia ini sulit untuk membedakan antara terlalu percaya diri dengan egois. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan atau tindakan apa yang dia lakukan tanpa sepengetahuan kamu, menurut dia adalah bentuk dari kepercayaan diri dia dalam mengambil suatu keputusan. Padahal itu sebuah keegoisan karena tidak melibatkan kamu dan tidak memikirkan efek atau dampaknya nanti terhadap kamu jangka panjang di masa depan kayak gitu. Ya. Terus itu juga di sini aku lihat apa ya? Dia ini orang yang terlalu sangat memaksakan kebutuhan atau kehendak dia terhadap kamu. Jadi selama ini dia selalu memaksakan apa yang dia mau terhadap kamu dan kamu harus mengikutinya. Nah, inilah yang mungkin membuat kamu kadang suka jengkel, kesel gitu ya. Kenapa giliran kamu harus aku turutin tapi giliran aku kamu gak pernah mau nurutin gitu loh. Ya. Jadi ada sifat yang agresif, kalau aku lihat di sini agresif. Terus itu juga ada suatu kepribadian yang mungkin di sini dia anggap menarik, tapi menurut kamu ini ngejengkelin. Ini perlu apa ya? Perlu dikendalikan gitu. Karena orangnya aku lihat di sini kalau bertindak itu kayak nggak memiliki batasan gitu loh, kayak nggak pernah memahami situasi dan keadaan gitu loh. Orangnya suka emosian juga, suka meledak-ledak emosiannya, bahkan sampai tidak terkendali gitu ya. Terus itu Ace of Cups, dia selalu menghadirkan orang baru di hubungan kalian selama ini ya. Selama ini kemarin-kemarin tuh dia selalu menghadirkan orang baru. Dia merasa bahwa dia butuh udara segar, butuh pasangan yang beda gitu untuk bisa menghirup udara segar, untuk bisa merasakan sesuatu yang baru. Makanya di sini aku lihat dia selalu menghadirkan orang baru. Karena mungkin orangnya juga mungkin masih kekanak-kanakan, terus itu bosenan ya. Orangnya bosenan. Terus itu nggak berani mengambil resiko. Jadi kalau misalkan dia ngerasa hubungan ini sudah beresiko, udah dia tinggalin aja gitu. Dia nggak berani untuk menghadapi resiko. Terus itu juga dia ini nggak suka yang ribet-ribet ya. Dia orang yang nggak suka menghadapi masalah ya, orang yang nggak suka menghadapi masalah, sehingga kalau udah ada masalah ya udah menghindar, cari yang baru gitu. Nah, padahal di sini kamu itu orang yang stabil kalau aku lihat di sini ya. Bahkan kamu itu selalu mendukung dia. Bahkan bukan hanya mendukung secara motivasi atau support, tapi juga secara keuangan mungkin kamu ngebantuin dia gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia mau serius sama kamu, mau memperjuangkanmu, maka hubungan ini tuh bisa stabil secara keuangan. Bahkan secara romansa juga bisa stabil. Cuman sayangnya di sini dia selalu mengabaikan kamu, menyia-nyiakan kamu. Padahal aku lihat di sini selama ini kamu itu selalu mendukung dia. Apapun pekerjaan yang dia lakukan, kamu selalu dukung dia. Kamu selalu support dia agar dia tetap semangat bekerja, terus berkembang ya, terus melangkah maju gitu.
Dan bahkan aku lihat di sini kamu itu udah tulus banget sama dia gitu ya, tapi nggak dia lihat. Akhirnya ketika sudah kehilangan dia baru sadar ternyata dia pun mencintai kamu. Bahkan aku lihat di sini kamu selalu berdedikasi sekali untuk dia gitu. Terus itu aku lihat kamu orangnya sukses, stabil secara keuangan, gak neko-neko ya. Sedangkan di sini dia itu orangnya impulsif, suka-suka hati dia, secara keuangan masih goyah, secara karir juga kalang kabut, nggak ngerti deh ya, pokoknya masih blur deh gitu ya. Nah gitu, padahal kamu itu udah padahal dia itu udah dikasih sosok yang udah perfect gitu, tapi herannya nggak tahu kenapa orangnya ya itu ya, mungkin karena sifatnya impulsif jadi suka-suka hati. Walaupun dia kelihatannya berani, kuat, mandiri ya, tapi masih memiliki sifat yang impulsif, suka-suka hati dia. Kalau misalkan saat ini dia ingin melakukan A, maka dia akan lakukan A. Tapi kalau misalkan sedetik kemudian merasa sudah bosan dengan si A, maka dia akan pergi meninggalkan A. Kayak gitu ya, orang yang sangat impulsif. Ada Knight of Wands di sini, makanya ini yang membuat kamu kadang suka jengkel sama dia, kesel sama dia, marah sama dia, karena ini tidak konsisten, tidak bisa mengambil resiko, dan selalu lari dari masalah. Dan apalagi di sini aku lihat ya, untuk saat ini tuh dia sedang memulai hal baru ya, memulai hal baru terutama dari karir ya. Saat ini tuh dia kayak mencoba untuk kayak mungkin cari-cari ngelamar-ngelamar kerjaan gitu ya, atau misalkan ada klien-klien dia itu lagi nunjukin loh bahwa dia ini punya pencapaian ini gitu, kayak memamerkan diri gitu ya, memamerkan diri dengan klien-kliennya bahwa dia mampu melakukan ini pencapaian dia begini gitu. Dan ini dia lakukan bersama teman-temannya kalau aku lihat di sini. Terus juga bisa jadi dia lagi mulai mencoba tebar pesona juga dengan orang-orang baru di sini ya. Ya, tebar pesona. Ya, masih tebar-tebar pesona aja sih. Ya, aku lihat. Memang sifatnya kayak gitu, gimana dong? Sulit, kayaknya udah mendarah daging sifat dia yang tebar pesona dengan orang-orang lain ini ya. Ya, yang genit-genitan itu masih sulit untuk bisa dirubah. Nih masih ada Page of Wands. Intinya sekarang itu lagi memulai hal baru sih, karir ya, dari karir sedang mencoba melangkah. Terus itu juga aku lihat di sini Nine of Wands. Ternyata selama ini tuh ya, hubungan kalian tuh penuh dengan kekecewaan ya. Siapapun di sini yang selalu berjuang untuk hubungan ini itu selalu merasa kecewa. Kenapa? Karena apapun rencana, strategi, tindakan, perilaku ya, sikap yang selalu ditujukan untuk agar hubungan ini langgeng, pasti sia-sia, pasti nggak ada yang berhasil, pasti gagal kayak gitu. Walaupun sampai udah direncanain strategis banget gitu ya, nggak ngaruh gitu, nggak ada pergerakan, nggak ada perkembangan ya. Dan aku lihat juga kayak cuman buang-buang waktu, kayak cuman nyapain badan gitu loh aku lihat di sini. Mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang, tapi berjuang sendirian ya. Kamu selalu mendapatkan kekecewaan dan tidak mendapatkan hasil apapun dalam hubungan ini. Dan aku lihat masih ada seseorang yang tidak mau melepaskan hubungan ini, atau masih tetap stay dengan hubungan ini, entah ini dari kamu ataupun dari dia ya, masih menginginkan hubungan ini tetap ada gitu. Kalau aku lihat di sini ya, kalau misalkan kamu merasa bukan kamu yang menginginkan hubungan ini lagi, berarti si dia. Karena kalau ada Nine of Wands, ada satu orang yang masih ingin tetap bertahan dengan hubungan ini gitu. Walaupun yang lainnya sudah mulai meninggalkan ya, tapi ada satu orang yang masih tetap ingin memperjuangkan hubungan ini. Dan aku rasa mungkin itu dia, karena di situ dia menginginkan reuni. Kata dia, kita akan bisa bersama lagi kok gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Dan untuk alfabetnya di sini ini alfabetnya ya.
bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada hubungan kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.